Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf Pak karena saya sudah mengganggu waktu Bapak yang memang kalau dilihat banyak kesibukan di minggu-minggu ini Pak. Namun ada beberapa yang ingin saya tanyakan atau sampaikan berkaitan dengan tugas. Jadi di program Guru Penggerak saya belajar tentang kasusnya itu ada tentang dilema etika, termasuk tadi itu ya Pak, solusinya adalah musyawarah. Tapi kalau untuk kepala sekolah Pak, ada tidak prosedur khusus kalau misalkan menemukan kasus seperti itu Pak? Misalkan sudah ada pembekalan di kepala sekolah bahwa kalau misalkan ada kasus seperti itu prosedurnya seperti ini nih. Ada langkah-langkah. Ya tadi langkah-langkah pertama kita mengidentifikasi dulu permasalahan apa ini, apakah tadi ini klasifikasi A, B, C, artinya penting, ya sangat penting atau kurang penting lah seperti itu. Ya. Nah, jadi kita identifikasi dulu permasalahan itu sehingga kita bisa menentukan mana yang perlu kita ambil langkah terlebih dahulu. Misalnya, contoh misalnya kasus misalnya ada indisipliner guru misalnya. Yeah. Jadi kita mengambil dulu langkah-langkahnya. Kalau kita ada klinik apa ya namanya ya untuk supaya guru itu kita ajak ngobrol berdua. Berarti kalau di CGP itu namanya coaching. Iya. Ngobrol berdua. Ini sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul, insya Allah mungkin akan terbuka apakah itu pribadi atau di sekolah atau di lingkungan dan lain sebagainya akan muncul. Nah, kalau sudah muncul itu kita sudah bisa mengidentifikasi, berarti langkah-langkah penyelesaian juga akan tergambar oleh kita. Maksud solusinya bisa muncul ya Pak? Bisa muncul solusi. Nah, dari yang selama ini Bapak sudah putuskan, apa tindakan atau langkah yang paling efektif Pak dari semua kasus? Misalkan kebanyakan diselesaikannya dengan musyawarah atau dengan apa? Itu apa cara yang paling efektif Pak biasanya dalam mengambil keputusan? Ya, cara yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu bukan satu-satunya, tapi salah satunya adalah tadi kita tetap mencari informasi, menampung pendapat dari orang lain. Kalau kita mengambil keputusan seperti ini, takutnya ada kendala lain. Tapi kalau Bapak minta masukan ini, ngobrol dulu dengan yang dianggap dengan guru yang senior seperti apa ini. Tapi bukan musyawarah kan itu, ngobrol dulu. Ini ada masalah ini, harus seperti apa tidak menyelesaikan. Bagaimana Pak kalau seperti ini? Oh iya, kita kolaborasikan antara pendapat ide kepala sekolah dengan pendapat ide guru. Mana yang paling lebih mengarah ke hal yang untuk mengambil langkah-langkah itu, solusinya berarti itu yang kita ambil. Jadi tetap kita mencari informasi atau minta bantuan lah. Jadi Bapak tidak punya prinsip bahwa segala sesuatu harus diputuskan oleh kepala sekolah, tidak. Baik, berarti yang pertama yang efektif itu tergantung kasusnya juga ya. Bisa mungkin bekerja sama dengan bawahan yang dianggap senior. Ya. Yang kedua skala prioritas. Baru yang terakhir mungkin dengan musyawarah ya Pak ya. Itu langkah terakhir. Terus biasanya dalam mengambil keputusan Pak, tentu dalam mengambil sebuah keputusan ada yang disebut dengan tantangan Pak. Kira-kira dalam mengambil keputusan yang bijak dan benar itu selalu ada tantangan. Biasanya tantangannya apa Pak? Banyak tantangan, jangankan yang keputusan yang tidak benar atau kurang diterima, yang benar pun banyak tantangan. Contoh, ketika sekolah punya kurang memutuskan untuk membuat musola, itu kan hal yang benar ya. Tapi tantangan banyak. Banyak sekali. Tapi kita tetap punya prinsip, dalam istilah biarkan angin menggonggong apabila kita berlalu. Karena ini untuk kebaikan. Dan alhamdulillah
yang tadinya juga kurang respon jadi respon, yang tadinya tidak mendukung, sehingga keputusan itu kita bulatkan bahwa ini hal yang benar, jangan takut sekalipun tantangan dari pihak ketiga dan lain sebagainya atau faktor X lah yang akan mengganggu ini, kita siap hadapi bersama, dan saya sendiri siap menghadapi kalau itu keputusan itu yang benar-benar, apalagi untuk mendukung secara edukasi di sekolah tentang anak, tentang religiusnya, tentang lain sebagainya. Ini saya pikir tidak usah ragu lah dalam memutuskan, walaupun tantangan sekeras apapun. Dan ini juga terbukti, seperti musola juga terbukti. Ini kan buktinya proposal itu sampai 1 tahun lebih bisa selesai. Nah, salah satu contoh itu. Dan Pak Asep juga tahu dulu seperti apa sekolah ini kelas Ya, ini, ya, seperti apa. Pak. Dan sekarang kita rubah. Tantangannya banyak. Pak, mungkin banyak memakan biaya, Pak, mungkin banyak menyita waktu dan lain sebagainya. Tapi setelah digarap satu persatu, step by step, alhamdulillah mereka menerima upah seperti ini ya. Oh iya. Nah itu. Jadi walaupun memang dalam sebuah kasus tantangan pasti ada ya Pak ya. Selalu ada. Selalu ada. Pasti. Bagaimana kita berprinsip bahwa ini benar ya, dan yakin insya Allah lanjutkan. Itu aja. Dobrak. Dobrak saja. Baik Pak. Biasanya Pak, kalau misalkan dalam menyelesaikan sebuah kasus itu kebanyakan keputusan yang Bapak ambil itu diputuskan saat itu juga, atau memang Bapak selalu memerlukan, mendalami dan butuh waktu untuk memutuskan tersebut, apa sering langsung gitu Pak? Tadi kembali ke tergantung kasusnya mungkin ya Pak. Kasus. Kalau kasus yang berat mungkin ini perlu waktu. Waktunya salah satunya yaitu mungkin kita untuk menampung masukan-masukan. Bagaimana caranya untuk karena banyak kasus di sekolah itu. Dulu ada anak tenggengan kan, terus kan akhirnya dikeluarkan, itu kan banyak. Nah seperti itu, sehingga dalam mengambil keputusan kita katakanlah tidak salah, walaupun yang namanya keputusan Pak Asep tidak akan semua merasa puas, pasti ada yang merasa dirugikan, tapi itu mungkin keputusan terbaik itu. Kadang itu terbaik tapi ada yang merasa dirugikan. Ada yang merasa dirugikannya. Iya, tapi terbaik. Gitu maksudnya. Itu termasuk dilema juga ya. Dilema juga. Ini terbaik, tapi ada yang dirugikan. Gitu. Baik Pak. Alhamdulillah kita sudah bisa ngobrol ya Pak. Terutama saya menjadi banyak ilmu yang saya dapat, walaupun memang perbincangan kita hanya sebentar ya Pak ya. Nah dari semua yang Bapak sampaikan, ada tidak Pak pengalaman yang membuat Bapak itu, wah ini sebagai pembelajaran saya nih, yang bisa Bapak petik dari pengalaman, misalkan dari sebuah kasus atau beberapa kasus gitu, ada yang sampai bikin terngiang-ngiang gitu Pak? Ada, bahkan itu katakanlah menjadi cambuk, menjadi cermin bagi kita dalam mengambil keputusan. Jadi ada keputusan yang diantaranya itu menjadi jadi tantangan lah, jadi kita memutuskan suatu masalah, tetapi kemudian menjadi tantangan. Contoh kan banyak pihak ketiga yang merasa bahwa ini salah. Nah ini tantangan dari pihak ketiga terutama, bukan dari orang tua, bukan dari pihak ketiga yang menantang untuk sementara kita program ini, putusan ini untuk mengajukan sekolah, tapi dikira oleh pihak ketiga dikiranya itu kita untuk mencari keuntungan pribadi. Kepentingan lainnya. Ya, kepentingan lainnya gitu. Itu. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan obrolan yang singkat ini dapat saya cerna, dapat saya menjadikan bekal untuk nanti, yang mudah-mudahan kedepannya ilmu ini dapat bermanfaat untuk saya dan bisa ditularkan kepada mungkin rekan guru yang lain atau mungkin kepada peserta didiknya Pak. Seperti itu. Mungkin saya sekali lagi ucapkan terima kasih Pak telah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada permasalahan lagi, saya bisa konsultasi dengan Bapak, bisa sharing.
Mungkin itu ya Pak ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Iwan, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Iya, Bangga. Mohon maaf juga saya berkunjung ke rumah karena memang di sekolah kita tidak bertemu ya Pak. Jadi begini, berkaitan dengan tugas CGP, ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak terkait pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Jadi begini Pak, maksud dilema etika itu. Dilema etika itu adalah apabila ada sebuah kasus yang dua-duanya benar, gitu Pak. Yang dua-duanya benar. Nah, bagaimana Bapak nanti mengambil keputusan? Contoh, dalam sebelumnya saya jelaskan dulu ya Pak ya. Iya, silakan. Dalam dilema etika itu ada empat kategori. Yang pertama individu lawan kelompok, yang kedua keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat jangka panjang lawan jangka pendek. Contohnya begini, misalkan Bapak sebagai kepala sekolah, misalkan ya ada sebuah kasus, Bapak itu kepala sekolah yang memang ideal, kemudian ditempatkan di sekolah yang memang butuh sosok kepala sekolah yang ideal. Visi Bapak itu membangun sekolah tersebut menjadi lebih baik. Itu visi Bapak di sekolah tersebut. Dan warga sekolah termasuk orang tua siswa itu melihat Bapak sangat berpotensi lah untuk memajukan sekolah tersebut. Di sisi lain, Bapak itu punya usaha sampingan di rumah yang usahanya sedang bisa dikatakan naik daun lah, sedang bagus-bagusnya dan mendapat penghargaan dari pihak pemerintah, dalam hal ini UMKM misalkan. Bapak diundang untuk mengikuti seminar usaha selama 30 hari misalkan. Tapi di sekolah banyak laporan dari orang tua siswa mengenai kinerja sekolah, dalam artian kinerja sekolah ini sedang menurun, baik dari gurunya ataupun kedisiplinan siswanya. Nah, dari dua dilema etika ini, kira-kira Bapak akan memutuskan untuk tetap di sekolah dan membimbing guru maupun siswa ke arah lebih baik, atau memilih untuk mengikuti seminar yang 30 hari ini? Dua-duanya tidak ada yang salah. Yang pertama untuk kemajuan sekolah karena berkaitan dengan tupoksi Bapak. Iya. Yang kedua untuk usaha sampingan juga tidak salah karena itu untuk meningkatkan bisnis Bapak, Iya. sampingan Bapak. Jadi, nah di sini ada dua namanya dilema etika, mana yang harus dikedepankan, mana yang harus dikesampingkan gitu Pak. Jadi dua-duanya tidak ada yang salah, Iya. hanya mungkin nanti skala prioritasnya seperti apa. Itu Iya. Pak contoh dilema etika. Kalau untuk saya sebagai guru di kelas, misalkan contoh ada siswa yang tidak masuk sekolah karena harus menjadi tulang punggung keluarga, tapi di samping itu juga saya harus menerapkan kedisiplinan di sekolah. Itu ada dilema di sana, maka harus dicari jalan keluarnya. Nah, berkaitan dengan ini saya ingin Pak, berbincang, ingin berkolaborasi dengan Bapak tentang sebelumnya mungkin ada kasus yang sama seperti ini. Ya. Nah, untuk yang ingin saya tanyakan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika dengan kasus lain, misalkan ini mah masalah pribadi. Bagaimana Bapak mengidentifikasi, wah ini kasus dilema etika nih? Itu seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Sep.
Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, tentunya di sekolah kita harus memiliki keputusan yang tepat, Pak Sep. Karena Betul. sekolah itu kan lembaga gitu ya, lembaga di mana keputusan-keputusan atau leadership itu memang di kepala sekolah. Berkaitan dengan bagaimana kita harus memutuskan, pasti kita atau saya pribadi akan mendahulukan kepentingan lembaga dibandingkan kepentingan yang lain ya. Karena roda atau bergeraknya lembaga itu ya utamanya memang ada di kepala sekolah, seperti itu ya, kebijakannya gitu. Walaupun memang bukan berarti mengeliminasi atau mengesampingkan kepentingan lain gitu ya. Tapi ini adalah keperluan atau keutamaan pentingnya sebuah lembaga gitu, Pak Sep. Iya, betul Pak. Lumayan juga ya Pak. Iya. Peran dari kepala sekolah memang menjadi pokok. Betul. Lantas selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, dalam artian seperti contoh tadi, kalau misalkan ada ya contohnya seperti saya lah, kasus kemarin waktu mau FTBI, di satu sisi CGP saya harus lokakarya, di sisi lain saya juga harus menjadi koordinasi dari lomba FTBI. Di sana kan ada, mungkin sebelumnya Bapak pernah mengalami kasus yang memang dua-duanya sama besar, itu biasanya dalam mengambil keputusan apa yang dikedepankan Pak? Ya. Dari itu paling dilihat dulu skala prioritasnya seperti apa. Kalau memang tidak ada solusi, kemungkinan kita ya tadi kasus Pak Asep menggambarkan seperti itu, kita bisa koordinasi dengan rekan yang lain, Pak Asep. Dengan rekan sejawat ya, dengan teman sejawat gitu. Gimana baiknya ya, gimana baiknya. Kemudian ya pastilah kalau kita rundingkan pasti ada solusinya. Kalau sekiranya itu masih ada tenggang waktu gitu. Berarti lebih ke musyawarah ya? Ya, musyawarah. Oke. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Apakah mungkin musyawarah menjadi hal yang efektif satu-satunya? Apakah ada hal lain? Ya, saya kira untuk apa ya, sekarang ini gitu ya, yang memang ini kecuali memang musyawarah saja. Musyawarah saja ya Pak ya? Ya. Jadi nanti akan ketemu bagaimana solusi ini terbaik gitu kan, kalau kita diskusi atau musyawarah. Nah, biasanya Pak, selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah nih, dalam mengambil keputusan yang memang kasusnya seperti itu, tantangan apa yang biasanya muncul Pak dalam mengambil keputusan? Mungkin ada tantangan yang memang sulit untuk dijelaskan tentang bagaimana mengambil keputusan yang memang dua-duanya sama-sama benar gitu, nggak ada yang salah. Ya, kalau dilihat dari jenis masalah sih saya tidak akan tidak akan menyebutkan secara terperinci ya Pak Sep ya, karena ya tadi itu kan sama-sama penting, sama-sama urgen, tapi pernahlah mengalami seperti itu. Pernah ya Pak ya? Ya. Biasanya sih kalau yang saya alami tantangannya itu ada di gimana ya, rasa kekeluargaan. Jadi saat Bapak harus memutuskan sesuatu itu bingung gitu kan, ini rekan, ini juga rekan gitu. Biasanya kalau saya tantangannya di sana. Apakah sama Pak? Iya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ada itu ya, ada rasa tidak enak gitu. Kemudian biasanya Bapak kalau misalkan ada masalah seperti itu Pak, yang memang masuk kasus dilema etika, dua-duanya sama-sama benar, dimana harus dipilih salah satu yang memang baik, biasanya itu Bapak putuskan langsung atau memang memerlukan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk merenung? Apa
Bapak sudah bisa memutuskan langsung waktu hari itu gitu Pak. Kalau misalkan pengalaman ada kasus seperti Iya, itu. biasanya sih di apa namanya dilihat dulu bagaimana bentuk masalah Pak Asep. Gitu. Terkadang kita bisa, ya saya pribadi langsung bisa mengambil tindakan pada waktu itu. Terkadang juga apa namanya memerlukan waktu untuk menimbang gitu kan, memperhatikan lain unsur-unsur yang lain gitu, baru kita mengambil keputusan. Berarti tergantung jenis Jenis kasusnya. kasusnya seperti apa. Kadang memang Bapak bisa memutuskan langsung, kadang juga memang memerlukan waktu. Memerlukan waktu untuk berpikir gitu, karena untuk kebaikan bersama Pak Asep. Iya. Gitu, bisa saja saya memutuskan A tapi kan belum tentu baik Iya, untuk yang lainnya kan gitu. betul Pak. Itu yang saya lakukan seperti itu Pak Asep. Mungkin ini yang terakhir ya Pak ya. Dari semua yang disampaikan tadi, mulai dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika yang memang kalau saya pelajari memang itu adalah sebuah dilema yang Iya. yang mendilemakan. Itulah Jadi Pak. membuat bingung Pak Asep kalau seperti itu. Iya. Itu ada tidak dalam satu kasus yang Bapak sampai saat ini menjadi pembelajaran, menjadi pengalaman yang tidak terlupakan? Misalkan dalam mengambil keputusan ternyata salah dan menjadi pembelajaran untuk kedepannya, atau memang setiap kali mengambil keputusan harus dengan musyawarah, ada tidak kesan atau pembelajaran yang masih teringat sampai sekarang selama jadi kepala sekolah Pak? Kalau saya ngomong menyampaikan satu hal masalah ya mungkin apa namanya kurang enak juga gitu Pak. Kurang Ya, enak ya? kurang enak juga gitu. Tapi tadi kembali lagi kalau sekiranya itu apa namanya untuk kebaikan bersama, pasti saya menempuh jalur bermusyawarah, ngobrol dengan yang lain, tentunya seperti itu. Tidak satu pihak untuk mengambil keputusan, apalagi keputusan bersama. Minta Berarti pendapat dan pandangan dulu. intinya Bapak lebih mengedepankan musyawarah ya Pak ya? Iya, saya nggak bisa apa menentukan sendiri, apalagi sifatnya untuk kebersamaan. Langsung saya katakan A, B, C, tidak dipertimbangkan bagaimana dampak dan lain sebagainya. Saya selalu apa menampung atau memperhatikan juga bagaimana pendapat yang lain. Ya Pak ya. Oke Pak, berarti tadi yang seperti Bapak sampaikan lah. Ya. Bagaimana kasusnya mungkin ya. Saat kasusnya memang memerlukan keputusan yang cepat dan memang Bapak sudah bisa memutuskan itu langsung. Tapi kalau misalkan kasusnya memang pelik dan harus memerlukan waktu, mungkin Bapak lebih ke musyawarah dan memerlukan waktu ya Pak, seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi Baik. saya nggak perlu lah ya apa namanya menyebutkan ini nih masalahnya gitu, Iya. gitu. Paling gambaran seperti itulah. Iya. Baik, mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya yang memang kalau misalkan saya lihat jadwal Bapak itu memang lumayan Padat, sibuk ya Pak ya. Iya, Lumayan gitu padat. tadilah berbagi dengan kepentingan lembaga, Iya. dengan pribadi dan lain sebagainya. Seperti itulah. Iya, sekali lagi saya mohon maaf Pak telah mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih atas bantuannya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.